Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Bersama-sama sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mau terlebih dahulu datang ke hadapan Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur, kami boleh terus melihat kemurahan yang dari Tuhan, perkenanan Tuhan, anugerah-Mu yang begitu besar buat kami, kasih setia-Mu yang begitu nyata Tuhan. Pemeliharaanmu, perlindunganmu, penyertaanmu Tuhan atas setiap hidup kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, mari Bapa ke dalam tangan-Mu kami rindu kebenaran firman-Mu terus mengajar kami, terus menasihati kami. Apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami, buat gereja di tempat ini khususnya Tuhan, kami percaya Tuhan terus berbicara, Tuhan terus memperhatikan setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini pakai hamba-Mu menjadi saluran-Mu yang kudus. Hamba yang terbatas bergantung sepenuhnya di dalam pengurapan yang dari Tuhan. Biarlah apa yang hamba persiapkan, Tuhan yang berbicara lebih lagi dan hamba dapat menyampaikan dengan kata-kata yang mudah untuk dipahami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Beracaralah jamah setiap hati kami, setiap kami yang mendengar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, minggu ini kita terima pesan dari Tuhan, judulnya adalah kuasa atas intimidasi. Ya kemarin Bapak Gembala waktu hari Selasa Bapak Gembala sudah jelaskan ya bahwa hari-hari ini kenapa kalau Tuhan kasih pesan ini ketika saya renungkan, ya bisa jadi karena memang Tuhan sangat memahami setiap kondisi kerohanian yang sedang terjadi, sedang dialami oleh anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan juga sangat paham dengan situasi atau keadaan yang hari ini sedang terjadi, bukan hanya di bangsa kita, di berbagai belahan di dunia. Ya, di luar sana ada begitu banyak orang yang mengalami kegoncangan. Ya, tentu saja kegoncangan ini berdampak kepada seluruh aspek kehidupannya. Ya. Belum lagi hari-hari ini kalau kita dengar masalah COVID-19 ini aja, ya tidak kunjung selesai. Dan beberapa hari lalu saya baca di surat kabar bahwa di China aja hari-hari ini isu tentang munculnya ya virus yang lebih ganas dari COVID ini saat ini sedang dalam penyelidikan, sedang dalam penelitian. Wow, yang satu belum beres, muncul lagi yang lain. Yang satu vaksinnya belum ditemukan, muncul lagi yang lebih berbahaya. Nah isu-isu itu kan kalau kita dengar, kalau kita mungkin baca, itu bisa membuat kita menjadi cemas, membuat kita menjadi takut, membuat kita jadi khawatir. Ya. Nah, Bapak Ibu, dunia hari-hari ini sedang diperhadapkan dengan yang namanya ketidakpastian. Ya. Apa yang akan terjadi nanti? Bagaimana mungkin dengan tahun-tahun ke depannya? Ya. Sehingga banyak orang yang hari-hari ini terintimidasi, termasuk kita sebagai orang percaya, kita juga mengalami hal yang sama. Ya. Nah, makanya kemarin Bapak Gembala juga ingatkan perlu kita sebagai orang percaya terus berdoa untuk memerangi segala kuasa-kuasa jahat yang hari-hari ini terus ya terjadi. Berdoa untuk pemerintah ya supaya pemerintah dapat mengambil keputusan, dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk mengatasi perekonomian di bangsa ini yang hari-hari ini sedang mengancam. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi untuk tahun-tahun ke depan. Ya, mungkin akan terjadi krisis pangan. Ya. Nah, sehingga dari saat sekarang kita harus mulai mempersiapkan diri. Ya. Karena jangan sampai kalau nanti orang nggak menyadari hal ini, mungkin nanti tahun-tahun ke depan akan terjadi yang namanya kelaparan. Seperti yang pernah terjadi di dalam Alkitab, di dalam zamannya Abraham, zamannya Ishak. Ya. Itu terjadi kelaparan yang seperti itu. Nah kalau kita nggak mempersiapkan diri ya, dari saat sekarang, bagaimana kita mengatasi segala intimidasi ini, ya mungkin kita nanti akan mengalami kesulitan. Nah firman Tuhan yang kita terima yang menjadi dasar untuk pesan minggu ini kan Bapak Ibu tentu sangat-sangat kental mengenal kisah dari seorang anak muda yang namanya Daud. Ya. Bagaimana ketika Daud berhadapan dengan Goliat yang pada akhirnya Goliat berhasil dikalahkan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita baca aja, kita buka aja di dalam 1 Samuel 17
Saya bacakan dari ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu?" Ini perkataan dari Goliat ya. "Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula," kata orang Filistin itu, "aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya. Nah, ini yang terjadi ya pada waktu itu. Bagaimana Goliat melemparkan kata-kata yang mencemooh, yang melemahkan ya. Dijelaskan tentang bagaimana Goliat melakukan perang urat syaraf ya. Nah, kadang-kadang kan kalau kita emosi kita, pikiran kita lagi dalam keadaan yang tidak stabil, kita sangat mudah untuk terintimidasi. Ya. Ya, kita bisa lihat ya. Ya biasanya memang betul seperti yang Bapak Gembala sampaikan, di dalam pertandingan olahraga seperti tinju atau mungkin hari-hari ini apa ya, UFC atau wrestling mungkin seperti itu ya. Orang kan biasanya suka mulutnya yang besar berkuar-kuar ya, seperti itu hanya untuk melemahkan mental dari lawannya. Atau bahkan mungkin dia bersikap tenang tapi setelah selesai pertandingan, emosinya meledak sehingga dia tidak dapat lagi mengendalikan emosi. Pertandingan sudah selesai, sudah dimenangkan olehnya, tapi karena dia begitu terintimidasi dengan perkataan dari lawan yang pada saat sebelum bertanding melepaskannya, di situ dia lepaskan semua mungkin rasa kesalnya dan rasa yang menekannya itu dengan terus ya melakukan perkelahian seperti itu. Ada yang seperti itu ya, ternyata. Nah, ini yang menjadi inti pesan Tuhan minggu ini, sebagaimana dikatakan dikatakan begini, bahwa hari-hari ini banyak orang, termasuk orang percaya ya. Jadi banyak orang termasuk orang percaya diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang tidak mudah di dalam berbagai lini kehidupan. Ya, kalau kita renungkan, iya memang betul. Ya, selama beberapa bulan ini kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah. Ya, situasi yang sulit. Ya. Nah, belum lagi hari-hari ke depan seperti nggak ada kepastian. Ya. Kapan selesainya yang namanya pandemi ini? Ya. Belum lagi ya tantangan-tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, entah mungkin itu masalah ekonomi, keuangan di dalam keluarga, masalah keluarga sendiri, hubungan suami, istri, hubungan orang tua dengan anak. Ya. Yang kadang-kadang dengan situasi yang sulit seperti ini bisa terjadi kesalahpahaman. Makanya kita minggu lalu diingatkan ya tentang berkat dalam kebersamaan. Ya gitu, begitu artinya di dalam masa-masa kita lagi tidak banyak melakukan aktivitas ya karena pandemi ini, kita benar-benar diingatkan Tuhan lewat pesan demi pesan yang terus menguatkan kita. Ya. Nah, karenanya ketika kita tidak menyadari hal inilah yang akan digunakan oleh si musuh untuk melemahkan kekuatan orang percaya. Ya. Karena apa? Ya karena kalau kita tidak perhatikan dengan baik ya kondisi keadaan yang ada, akibatnya ya orang percaya menjadi takut, menjadi tidak berdaya. Seperti apa yang dialami oleh Saul pada waktu itu dan juga pasukannya. Ya. Saya memang enggak bisa memahami kenapa ya ketika orang mulai mau berperang, pihak yang satu dengan pihak yang dilawan, tapi begitu mulai mau akan berperang, ini bangsa Israel udah lari ketakutan lewat perkataan-perkataan yang keluar dari mulut seorang Goliat. Ya. Wah, itu sulit untuk dimengerti ya. Tetapi mari kita sama-sama belajar ya bahwa kita sadar, kita diingatkan di Warta juga ditulis bahwa iblis ya sebetulnya iblis sadar
dia tidak memiliki sengat apapun lagi. Ya. Dia tidak memiliki sengat. Kuasanya benar-benar sudah dikalahkan lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Ya. Nah, tapi iblis masih bisa melakukannya lewat apa? Lewat intimidasi. Ya. Sehingga intimidasi ini memperdaya orang-orang percaya. Ya. Orang percaya kan kemarin Bapak Gembala jelaskan, kadang-kadang bertahan ya di dalam segala situasi. Tapi ketika mengalami yang namanya intimidasi, wow, ini mereka benar-benar runtuh, mereka benar-benar ketakutan. Ya. Nah karenanya ketika saya renungkan pesan ini, apa yang saya dapatkan, yang pagi hari ini mau saya bagikan, hal-hal apa saja yang mungkin bisa kita perhatikan sehubungan dengan pesan Tuhan ini. Ya. Supaya kita bisa memiliki kuasa atas intimidasi. Yang pertama, jangan biarkan hati dan pikiran kita dikalahkan oleh segala kondisi yang dapat melemahkan diri kita sendiri. Ya, saya ulang, jangan biarkan hati dan pikiran kita dikalahkan oleh segala kondisi yang dapat melemahkan diri kita sendiri. Kadang-kadang ketika saya renungkan poin ini, ya itu bisa terjadi. Saya juga pernah mengalami hal tersebut. Ya. Kalau misalnya terjadi hal-hal atau masalah ya yang kemudian membuat pikiran saya, hati saya, aduh rasanya kok jadi begini, itu benar-benar bisa melemahkan diri saya sendiri. Ya. Apalagi kalau kita punya respon yang tidak tepat, ya. Respon yang salah. Ini sangat berbahaya. Ya. Ini kan dasarnya saya ambil dari ayat yang ke-10 dan ke-11. Pula kata orang Filistin, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Nah ini yang ke-11 ini. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ini kan memang terjadi 40 hari terus menerus, siang, sore, pagi atau pagi sore gitu ya, seperti itu. Ditantang terus, mungkin pagi masih belum muncul, mungkin siang ya karena Goliat mungkin kesal, dia mungkin muncul aja seperti itu, katakan lagi perkataan yang sama berulang-ulang ya. Dan itu terus membuat orang jadi cemas dan mereka mulai merasa ketakutan ya. Nah kalau hati dan pikiran kita terus dikuasai oleh hal-hal tersebut, maka sesungguhnya kita sedang menuju kepada yang namanya kekalahan. Ini kan kondisi bisa berbicara segala hal ya. Tadi kan saya katakan poinnya supaya kita jangan biarkan hati dan pikiran kita dikalahkan oleh segala kondisi ya. Kondisi ini kan bisa bicara tentang berita-berita negatif, bisa bicara juga tentang perkataan yang merendahkan atau melemahkan, hinaan, atau bentuk apapun. Atau kadang-kadang kan segala kondisi itu kan bisa datang dari orang-orang yang tidak kita duga, orang-orang yang mungkin sangat dekat dengan kita. Ya. Nah, ini kan bisa saja terjadi. Apalagi kalau ya benar-benar saya katakan tadi, kita respon dengan salah, maka kekalahan akan kita alami. Kekalahan kan adalah sesuatu yang sangat tidak kita sukai. Ya. Bahkan mungkin kalau ditanya kepada orang-orang, mau nggak ngalami kekalahan? Pasti orang-orang akan jawab, saya nggak mau ngalami kekalahan. Kekalahan sesuatu yang sangat tidak mengenakan ya di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah juga mengalami, ya, pernah terintimidasi. Mungkin itu lewat perkataan ya, yang benar-benar menyinggung perasaan kita, menyakiti hati kita. Ya. Tapi kita menutupinya dengan sikap kita, enggak, saya tetap tegar. Padahal di dalam hati, aduh, itu perkataannya sakit banget. Itu perkataan itu akan saya ingat terus. Ya. Nah, kadang-kadang kan orang bisa seperti itu. Ya, sampai dalam satu titik mungkin bisa meledak semua seperti bom gitu ya. Enggak tahan lagi dengan perkataan orang tersebut. Ya. Dan itu kan efeknya kan kemana-mana. Ya. Efeknya bisa kepada seluruh kehidupannya. Akhirnya mulai ya merasa enggak layak, merasa enggak mampu melakukan, merasa gagal, merasa aduh saya enggak berguna, ya.
mulai mudah tersinggung, mudah tersulut emosinya, ya, sulit untuk berpikir jernih, ya, atau mengambil sikap yang benar, atau bersikap tenang ketika hadapi masalah, itu mulai sulit seperti itu, ya. Sulit untuk bergaul, rasanya aduh kalau bergaul aduh jadi kehilangan rasa percaya diri. Wah dia begini ya, aku mah begini. Wah dia mah mampu seperti itu, aku mah nggak bisa. Ya, mulai terintimidasi dengan hal-hal tersebut. Karena apa? Ya karena hal-hal yang disimpan di dalam hatinya itu mempengaruhi hati dan pikirannya. Ya. Nah disitulah kekalahan sedang terjadi. Ya. Entah itu yang mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi imannya, mempengaruhi mentalnya, ya, atau identitas dirinya. Nah kondisi-kondisi ini dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu ketika mereka diolok-olok Goliat terus menerus, ya, terus mendengar perkataan yang sama, ya, makanya dikatakan di ayat yang ke-9 mereka jadi takut, mereka cemas. Nah ini yang seringkali mungkin terjadi. Nah ketika saya renungkan, ya kadang-kadang yang seperti itulah, ya, kehidupan yang kita hadapi itu kita nggak lepas dari yang namanya segala intimidasi, segala masalah yang terus datang, ya, itu yang terus muncul di dalam hati dan pikiran kita. Nah kalau kita tidak bersikap benar, maka yang ada adalah pasti kekalahan. Tapi kita bandingkan dengan bagaimana kehidupan seorang Daud, ya. Ketika saya melihat kembali, wah ini Daud ini memang tokoh yang sangat luar biasa. Makanya Tuhan sangat berkenan kepada seorang yang namanya Daud. Tuhan pilih Daud, ya, melewat Nabi Samuel untuk diurapi menggantikan Saul. Ini kan satu hal yang benar-benar luar biasa. Kehidupan yang dia jalani itu sebenarnya lagi mengajarkan kepada kita semua, ya, supaya apa? Supaya kita senantiasa punya keterhubungan dengan Tuhan, ya. Makanya kita bisa temukan tulisan-tulisan Daud di kitab Mazmur ini banyak menggambarkan bagaimana kedekatan seorang Daud dengan Tuhan. Sehingga segala intimidasi, ya, segala tekanan, tindasan atau apapun yang dialami oleh seorang Daud, ya, yang bisa datang secara tiba-tiba, Daud tidak menjadi orang yang kemudian putus asa. Menjadi, wah, ada dalam ketakutan. Memang dia pernah ada di dalam masa-masa ketakutan, tapi ketakutan itu tidak menguasai kehidupannya, tidak menguasai hati dan pikirannya. Tapi Daud, dia datang kepada Tuhan, dia mengarahkan hati dan pikirannya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu tentu ingat satu peristiwa ketika di Ziklag, ya. Daud itu benar-benar terintimidasi dengan ancaman orang-orang yang hendak melempar dia dengan batu. Karena apa? Karena keluarga pengikut-pengikutnya semua pada nggak ada, hartanya semua habis, ya, dibawa oleh orang Amalek, ya. Ziklag terbakar. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud katakan di situ Alkitab menulis Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Artinya kita bisa melihat sebuah hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita ketika datang yang namanya intimidasi? Apakah kita tetap bisa menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Ya. Ini menjadi satu hal yang luar biasa. Makanya Daud, karena dia pernah punya banyak pengalaman, dia ajarkan kepada anaknya Salomo. Ya. Dia ingatkan, dia nasihati Salomo supaya Salomo juga benar-benar, ayo hati kamu tuh harus selalu terpaut kepada Tuhan. Ya. Salah satu tulisannya di Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Ini kan pada waktu itu kalau saya bayangkan, kenapa tentara pasukan yang dipimpin oleh Saul, mereka langsung bisa lari, ya, ketakutan ketika dengar perkataan Goliat. Itu kan karena mungkin mereka berpikir bersandar kepada pengertian sendiri. Aduh, mana mungkin, dia orangnya tinggi besar, kita, ya, kecil-kecil segini, waduh, mungkin dengan kakinya kita ditendang seperti itu, ya, tombaknya seperti itu, belum lagi perlengkapannya,
ya dan sebagainya. Wah, ngelihat raksasa seperti itu aja udah ketakutan. Itu kan bersandar pada pengertian sendiri. Belum lagi perkataan-perkataan yang setiap hari terus dilemparkan, ya, membuat orang jadi mudah untuk ketakutan. Mereka lupa ada Tuhan yang jauh lebih besar di belakang mereka, ya, yang menyertai. Mereka nggak berseru, mereka nggak punya hubungan sama Tuhan. Mereka mulai kehilangan rasa percaya, mana ya Tuhan kok nggak ada, Tuhan nggak bela, ya, Tuhan nggak kelihatan dan sebagainya. Ya karena mereka nggak punya hubungan, sehingga bersandarnya kepada cara pandang sendiri, dan itu akhirnya mempengaruhi hatinya, mempengaruhi pikirannya. Ya, cara-cara dia mengambil keputusannya udah nggak sesuai. Ya. Tapi beda dengan seorang Daud. Kalau Daud dia bangun hubungan terus menerus setiap saat, di mana dia mungkin sedang mengalami hati yang gelisah, dia lagi mengalami kekhawatiran dan lain sebagainya. Daud datang sama Tuhan, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Sehingga ketika datang hal-hal yang mungkin mengancam dia, mengancam mungkin apa yang dipercayakan, ya, menjadi sebuah tanggung jawab, ya, itu benar-benar berbeda, ya, sikapnya sangat berbeda. Dan itu Daud ajarkan kepada Salomo anaknya. Ya. Nah, karenanya penting bagi kita untuk terus, ya, belajar memahami supaya kita jangan pakai akal pikiran kita sendiri. Ya. Kita belajar ketika kita terintimidasi, yang harus terus kita lakukan pertama-tama adalah datang cari Tuhan. Yang pertama datang cari Tuhan. Ya. Terus minta Tuhan hikmat dari Tuhan, minta pimpinan dari Tuhan. Ya. Apalagi kan kemarin kita sudah diingatkan lewat poin yang Bapak Gamal sampaikan. Jangan kita memilih untuk beristirahat sejenak. Oh, kalau sekarang iya ya. Kadang-kadang mungkin tanpa disadari ada saat-saat kita juga memilih, berhenti dulu dah. Ya, enak juga begini, gak melakukan apa-apa dan sebagainya. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Ya. Tapi tetap kita terus harus latih diri kita sebagaimana yang saya sampaikan 2 minggu lalu. Kita harus terus latih, ya, pikiran kita hari lepas hari lewat masalah yang ada, intimidasi yang ada, dengan tetap fokus kepada Tuhan. Tuhan itu jadi mentor buat kita. Tuhan itu adalah sang pelatih buat kita, yang melatih cara kita berperang, melatih cara kita menjalankan strategi. Asal kita fokus sama Tuhan. Nah, itu yang pertama, ya. Jadi jangan biarkan hati dan pikiran kita dikalahkan oleh segala kondisi yang dapat melemahkan diri kita sendiri, ya. Karena ini banyak seringkali terjadi dialami, ya. Nah, yang kedua, jangan biarkan masa lalu menghalangi rencana Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, kalau saya baca kisah dari seorang Daud ini, ya, ternyata apa yang Daud lakukan, iya ya. Kadang-kadang banyak orang terpaku dengan masa lalunya. Selalu diingat akan masa lalunya. Masa lalu kadang-kadang kan gak enak. Ya. Kalau orang mengalami misalnya keluarga yang broken home. Mungkin hubungan ayah dan ibunya setiap hari berantem terus. Ya. Kemudian mungkin si anak melihat ayahnya misalnya memukuli ibunya. Ya, menyakiti hati dari ibunya. Si anak melihat, itu menjadi sebuah kepahitan. Itu tersimpan di dalam memorinya. Atau mungkin ketika si anak lagi masa kecil, dia dituntut sesuatu. Ya, kadang-kadang kan kita nggak sadar. Orang tua kadang-kadang berpikir, aku melakukan yang terbaik buat dia. Ya, dia harus perfect, dia harus sempurna. Ya, dia harus berhasil dan lain sebagainya. Tapi si anak sendiri merasa bahwa itu menjadi sebuah tekanan. Dan itu kan berlangsung terus menerus, hari lepas hari. Ketika dia di dalam masa kanak-kanak, yang dimana dia membutuhkan kasih mungkin dari orang tua, itu nggak ada. Dan itu berpengaruh ketika mungkin dia sudah mulai beranjak remaja, tumbuh sebagai anak muda. Tapi buat seorang Daud ini luar biasa. Yuk kita baca aja di ayat yang ke-12 ya. 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 15. Daud adalah seorang anak dari Efrata
dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai pun mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Artinya Isai itu kondisinya sudah tua ya di zamannya Saul ini. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi, nah ini yang menarik, ayat yang ke-15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Yang menarik perhatian saya, ini ayat yang ke-15. Dikatakan, tetapi Daud selalu. Artinya mungkin dia waktu kakaknya wah dia ikut. Kemudian setelah kakaknya ada di pasukan, dia pulang. Dia kembali lagi mengembalakan kambing domba. Itu rutinitas yang terus dilakukan hari ke hari. Ya. Bisa jadi yang namanya kata selalu ini kan apa yang dijalani oleh seorang Daud. Ya, ketika saya renungkan kalimat ini, ya, ini saya bandingkan dengan keadaan mungkin zaman sekarang. Keadaan yang pernah dialami mungkin oleh kita sendiri. Dulu bagaimana, hari lepas hari ketika dari kanak-kanak kita mulai mengingat apa yang saya dapat dari orang tua. Ya, oh ternyata saya nggak dapat kasih sayang. Saya kehilangan kasih sayang seorang ayah dan lain sebagainya. Ya, gambaran ayah yang nggak ada, figur ayah yang nggak ada. Itu lama-kelamaan ketika dia beranjak dewasa, dia terintimidasi. Oh ternyata sosok ayah itu seperti ini dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupannya itu benar-benar menghalangi pribadinya untuk bisa melangkah. Dia selalu terintimidasi. Ya. Mungkin pada satu saat misalnya ayahnya sudah mengakui kesalahannya, si anak pun sudah mengampuni kesalahannya, tapi itu bukanlah sesuatu yang beres begitu aja. Ya. Dibutuhkan benar-benar kita tuh harus mau memutuskan untuk membereskan masa lalu. Ini benar-benar harus dibereskan sampai akar-akarnya. Ya, karena kalau enggak, hal ini akan terus menjadi intimidasi. Ya. Akan selalu merasa dirinya tertekan. Ya. Hidupnya rasanya, aduh saya selalu tertindas. Ketika mau melakukan sesuatu, udah merasa, aduh saya selalu gagal. Ya, selalu kata selalu. Jadi hal-hal yang belum terjadi aja udah muncul di dalam pikirannya. Ya. Itu tersimpan terus. Karena apa? Karena masa lalu yang sebetulnya harusnya udah bisa dia lepaskan, dia tidak mau lepaskan. Jadi ini betul-betul kita sama-sama renungkan. Ya. Mari kita sama-sama renungkan. Dulu saya pernah mengalami hal yang ketika saya belum ada di dalam Tuhan. Ya. Waktu saya mendidik anak mungkin dengan cara, wah rasanya saya sebagai orang tua, sebagai ayah, saya ingin memberi yang terbaik. Kadang-kadang memaksakan anak, wah kamu harus tampil begini. Tapi mungkin buat si anak itu menjadi beban. Menjadi sesuatu yang menekan dia. Sampai akhirnya pernah si anak merasa bahwa, saya nggak mau tampil. Saya nggak mau begini, ya. Kenapa? Karena ya di dalam hatinya dia terintimidasi, ya. Dan sampai kemudian mengenal Tuhan, dan kemudian dilakukan pemberesan. Tapi itu butuh waktu, ya. Butuh waktu di dalam proses pemulihan. Bagaimana kita bisa nggak keluar dari intimidasi ini, ya. Jadi memang kembali lagi kepada diri kita sendiri. Jadi waktu misalnya pemberesan itu sudah dilakukan, ya. Nah sekarang tinggal sikap kitanya, mau nggak gitu masa lalu itu benar-benar lepas dari kehidupan kita. Nah kadang-kadang orang seringkali sulit. Sebagai contoh kehidupan bangsa Israel, waktu mereka dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir untuk masuk ke sebuah tanah perjanjian, masuk ke dalam sebuah pola kehidupan yang baru, yang benar-benar baru. Tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya.
Tapi apa yang terjadi di dalam perjalanan? Ya, selama 40 tahun diproses oleh Tuhan, mereka tetap selalu ingat akan masa lalu. Aduh, kalau gitu lebih enak di Mesir ya. Aduh, kalau begini di sini harus ngalamin begini, harus ngalamin begitu, nggak enak, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga yang muncul adalah apa? Pemberontakan terhadap Tuhan. Ya. Ketika ada masalah, kehabisan akal, yang mudah terjadi pada mereka adalah, aduh, mereka langsung terintimidasi, langsung bersungut-sungut, nggak pikir panjang lagi, kata-kata yang keluar perkataan-perkataan yang negatif. Nah, itu kalau misalnya masa lalu itu dibiarkan hidup di dalamnya. Jadi kenapa ketika saya renungkan, kenapa orang itu begitu mudah takut, kenapa orang begitu mudah untuk merasa cemas, khawatir, gelisah, ya, ternyata sederhana Bapak Ibu. Penyebabnya itu karena kegagalan diri kita sendiri untuk mempercayai bahwa Tuhan sanggup mengurusi bermacam-macam keadaan di dalam hidup kita. Nah, ini yang terjadi juga mungkin ya terjadi pada bangsa Israel, sehingga ada banyak orang yang tidak masuk ke tanah perjanjian. Ya, mereka tewas di padang gurun. Jadi apa yang menjadi penyebab orang takut? Karena nggak percaya. Ya, kehilangan rasa percaya bahwa Tuhan itu sanggup mengurusi bermacam-macam keadaan dalam hidupnya. Tentu Bapak Ibu ingat satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Itu kan kalau kita mungkin mengingat hal itu, oh iya ya, kita kan punya Tuhan yang besar. Masalah di depan mungkin boleh besar, tapi kenapa kadang-kadang orang suka takut menghadapinya? Karena dia selalu ingat masa lalu. Masa lalu yang disimpan mungkin rapat-rapat, rapih mungkin seperti itu. Udahlah, ya udah dilupakan aja, tapi mungkin tersimpan, tetap itu menyakiti hatinya, tetap itu menghalangi segala langkahnya. Ya. Sehingga dia bersikapnya bersikap sepertinya seperti ya mungkin rajin dan sebagainya, tapi mungkin dalam hatinya mungkin mengalami kekosongan. Kenapa? Karena dia nggak mengalami kasih yang sejati. Ya. Ini hal seperti ini begitu sulit, ya, begitu sulit untuk keluar. Tapi kita bisa melihat, kita bisa bandingkan dengan seorang Daud. Ya. Daud dari masa kecilnya, ya, ketika dia mungkin sudah beranjak bisa dipercaya, oke, Daud, kamu gembalakan ya, kambing domba itu beberapa ekor aja. Mungkin ayahnya Isai menyuruh seperti itu. Hari lepas hari, ya selalu Daud dia mengalami intimidasi. Kalau pada saat itu Daud memilih, ya, untuk dia hidup sebagaimana mungkin yang dia terima, dia terus tenggelam di dalam kepedihannya, dia terus merasa tertekan, dia terus merasa, waduh, ini sesuatu yang ternyata benar ya. Iya, seperti yang dikatakan kakak-kakakku, aku itu mungkin gak berguna, aku itu mungkin jahat, aku ini mungkin begini doang, dan sebagainya. Perkataan Daud kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat di dalam 1-17 itu mungkin gak akan muncul. Tapi bisa kita bandingkan bagaimana Daud ini seorang yang berkata, ya, perkataannya itu luar biasa, yang keluar dari mulut seorang anak yang masih muda. Ya, di ayat yang ke-26 kita lihat, di antara barisan para tentara, apa yang Daud katakan? Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Kenapa Daud bisa berkata seperti itu? Karena Daud gak mau tinggal di dalam masa lalu dia. Mungkin dia alami sesuatu yang gak enak. Mungkin dia tidak terlalu dihargai. Biasanya kan kalau anak bungsu ya, atau suka istilahnya anak paling bontot, seperti itu. Kadang-kadang suka disebut seperti itu ya, orang tua suka menyebutkan seperti itu kadang-kadang tidak terlalu dianggap.
Yang paling didengar itu, wah anak yang paling besar, anak yang paling sulung, ya. Anak yang paling bungsu, nggak, dia apa sih, dia nggak belum bisa apa-apa dan sebagainya. Sering kali diremehkan. Nah, saya katakan tadi kan Daud itu selalu, ya, dia kembali kepada rutinitasnya. Tapi Daud memilih untuk tidak ada di dalam area tersebut. Ini yang luar biasa, ya. Makanya Daud ketika tentara mengalami satu kondisi, wah menjadi tawar hati, ya menjadi kecut, menjadi ketakutan, buat Daud beda. Daud justru dia menguatkan sebetulnya di ayat yang ke-26. Hei, ingat, kita itu adalah umat pilihan Allah, ya. Siapa yang berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Jadi mereka itu diangkat derajatnya. Engkau itu adalah barisan pasukannya Allah. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Ya, itu kan dia bagaimana anak muda bisa memberikan motivasi, menguatkan pasukan yang dalam kondisi lagi ketakutan. Terus waktu dia berhadapan dengan Saul, ya, apa yang dia katakan? Ya, di ayat yang ke-32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, maksudnya karena Goliat, ya. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Wow, dengan penuh keyakinan, penuh keberanian, Daud bilang itu di hadapan Raja Saul, ya, yang sudah mengintimidasi lebih dulu. Oh, saya lihat, wow, ini luar biasa anak muda ini. Ya, Daud ini sungguh luar biasa. Apa yang dia katakan selanjutnya di ayat yang ke-36? Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Nah, ini yang berikut nih, bagian B-nya. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Kembali dia ingatkan. Dia berkata kepada Raja Saul seperti itu. Engkau dan juga seluruh pasukan kita ini adalah barisan daripada Allah yang hidup. Ya. Kenapa kita harus cemas? Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus tawar hati? Dia kuatkan itu. Ya. Terus waktu berhadapan dengan Goliat, perkataannya apa lagi? Beda. Kalau orang yang mungkin masa lalunya terus tersimpan, iya ya, iyalah udahlah. Memang kita ada dalam ketakutan, udah raja nyerah aja deh. Ya, kita memang gak mampu melawan raksasa seperti Goliat, tinggi besar seperti itu. Ya. Mungkin kita udah berpikir seperti itu, tapi beda buat seorang Daud. Karena dia tidak mau menyimpan masa lalu, ya masa-masa yang tidak mengenakan di dalam hidupnya. Dia bangkit karena apa? Karena dia punya keterhubungan sama Tuhan. Waktu dia mengalami kesesakan, dia datang sama Tuhan. Waktu dia mengalami perasaan yang membuat dia sangat-sangat tidak damai sejahtera, dia datang sama Tuhan. Ya. Sehingga perkataannya pun beda. Ya. Apa yang dikatakan di hadapan seorang Goliat? Ya. Dikatakan begini ayat yang 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya. Ayat selanjutnya, perkataan yang diucapkan oleh Goliat dibalikkan oleh seorang Saul. Justru engkau yang akan aku berikan, ya dagingmu akan aku berikan kepada burung-burung. Mau ditantang lagi Goliat. Ya. Ini luar biasa sekali. Ya buat saya, wah iya ya, kadang-kadang kita kalau terintimidasi tuh, aduh iya ya seperti ini. Enggak, kita harus justru membalikkan keadaan tersebut. Ya. Saya sangat terinspirasi ketika saya baca buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan bernama Joyce Meyer. Beliau pernah mengalami masa-masa di hidupnya itu kacau. Ya. Karena apa? Karena beliau mengalami penganiayaan seksual sewaktu masa kanak-kanak. Ya. Tapi kemudian bagaimana hari-hari yang dia hadapi itu, ya, dia berpikir, aduh saya nggak mungkin jadi baik lagi. Rasanya nggak mungkin adalah orang yang mengingini dia. Dia percaya itu karena apa? Karena mungkin dia merasa intimidasi dari iblis. Tuh kan, kamu udah mengalami begitu dulu masa kanak-kanak, mengalami
pelecehan seksual, penganiayaan dan sebagainya. Mana ada orang yang mau sama kamu mungkin jelek dan lain sebagainya. Dia alami mungkin hal-hal seperti itu, ya, sehingga hidupnya mungkin kacau. Tapi ketika satu saat dia alami jamahan Tuhan, dia mengalami firman Tuhan, mengalami kasih Tuhan, hidupnya dipulihkan lewat firman Tuhan. Sehingga waktu hal tersebut datang, ya, waktu mungkin ada intimidasi dia terus alami. Apa yang dia katakan? Beda perkataannya. Karena dia gak mau terikat dengan masa lalu. Ya saya harus lepaskan, saya harus buang masa lalu. Dia katakan seperti ini. Tidak iblis. Jadi waktu ada intimidasi, tidak. Hei iblis, mungkin seperti itu. Aku baik di dalam Tuhan. Aku mungkin tidak baik di dalam diriku sendiri. Tapi kebaikan Tuhan itu tinggal di dalam aku. Tuhan punya rancangan yang baik untuk hidupku. Dia katakan seperti itu terus menerus. Aku telah mengatasi masa laluku dan aku sudah melepaskan apa yang ada di belakang dan maju pada hal-hal yang baik yang ada di depanku. Wow, itu kan satu hal perkataan yang harus terus dia katakan. Saya sangat terinspirasi, ya mungkin kita juga kadang-kadang dalam kondisi seperti itu. Nah, karenanya mari Bapak Ibu, lewat pesan Tuhan ini kita sama-sama ya belajar di dalam menghadapi intimidasi apapun, tetap ingat akan Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang besar, Dia yang sanggup untuk melakukan segala sesuatunya. Jangan biarkan beban segala dosa atau apapun itu terus ada di pundak kita, ya, merintangi kita. Ya, nanti Bapak Ibu silakan baca di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Ya, kita harus terus arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ya. Karenanya mari kita sama-sama terus ya hadapi apapun intimidasi yang terjadi, kita hadapi. Jangan takut. Terus berperang bersama dengan Tuhan, kita pasti menang. Mari kita tundukkan kepala kita, satukan hati kita, berdoa untuk setiap firman yang kita dengar. Terima kasih Bapa buat setiap kebenaran firman yang telah kami dengar. Itu terus mengajar dan mengingatkan kami kepada siapa kami harus bersandar, kepada siapa kami terus harus membangun hubungan yang intim, yaitu hanya kepada Engkau sebagai sumber kekuatan kami, sumber pengharapan dan sumber jawaban kami ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami terus kami arahkan ya Tuhan Yesus hanya kepada Engkau. Kami tidak mau membiarkan diri kami dikalahkan oleh segala situasi, kondisi apapun yang melemahkan kami. Dan kami juga tidak mau menyimpan masa lalu kami menghalangi rencana Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami terus mengarahkan mata kami fokus hanya kepada Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami, beri kekuatan supaya kami dapat melakukannya dengan benar dan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.